ya nggak terpikir ke sana, jadi ya mungkin saya hilaf gitu. Kira ini udah sampai 41 anak loh Pak korbannya, masa sampai 41 kali tidak berpikir? Tadinya mah nggak sebanyak itu, Bu. Tadinya mah awalnya mah cuma 6 doang. Korban-korban ini adalah rata-rata anak umur 10 sampai 15 tahun dan semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Di sini juga ada tempat tidur. Tempat inilah yang digunakan si Babi alias WS itu melakukan kekerasan seksual. Kejadian memilukan dialami lebih dari 40 anak di kota Tangerang, Banten. Mereka menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dewasa. Pelaku yang ternyata mantan seorang pengajar honorer memanfaatkan keluguan dan kepolosan anak-anak yang bertempat tinggal di sekitarnya. Jejaknya sungguh biadab, meninggalkan trauma dalam kehidupan para korban. Mengapa pedofil masih saja bisa dengan leluasa beraksi? Dan kenapa kerap harus memakan korban banyak terlebih dahulu baru terungkap? Inilah News Story Inside. Tim NSI kali ini mendatangi Desa Sukamana di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk menggali lebih jauh mengenai lokasi terjadinya kasus pedofilia atau kejahatan terhadap anak yang dilakukan tersangka WS alias Babe. Dan saya sudah bersama dengan Kapolresta Tangerang dengan Kombes Sabilul Alif. Pak Sabilul, boleh diceritakan kepada tim NS Pak, bagaimana awalnya pengungkapan dari kasus ini Pak? Jadi berawal dari informasi masyarakat kepada saya melalui SMS bahwa adanya pelaku kekerasan seksual melakukan kekerasan seksual yang apabila tidak ditindaklanjuti maka kemungkinan akan bisa dihakimi atau bahkan bisa dibunuh. Nah, artinya bahwa saya langsung merespon laporan tersebut. Pada tanggal 14 Desember kita memberikan asistensi untuk salah satu keluarga korban ini melaporkan ke Polsek Rajak. Pada tanggal 14 kita menerima laporan dan mulai itulah kita melakukan penyelidikan. Kita melakukan pengembangan, kita melakukan pemeriksaan terhadap beberapa korban, beberapa saksi sehingga kita menemukan pertama itu 5 orang. 7 orang, 10, 15 sampai 25 orang. Semakin bertambah. Semakin bertambah pemeriksaan awal. Pada saat pemeriksaan kita sampai ke 7 orang saja, itu kita langsung melakukan penangkapan pada tanggal 20 Desember. Pada tanggal 20 Desember kita melakukan penangkapan terhadap WS alias Babe ini di daerah Gunung Kaler, Kresek. Oke, Nah, jadi bukan di desa ini penangkapannya? Bukan di desa ini, ya. Tapi korban-korbannya berasal dari desa ini, Pak? Korban-korbannya juga sebagian ada yang dari desa sini. Oke. Ya, sebagian besar. Oke, sekarang kita akan menuju ke lokasinya, Pak ya. Ini apa, Pak? Ini gubuk yang mana? Kan ada tiga lokasi. Jadi rumah ini dia adalah salah satu gubuk yang ada di desa Sukamana. Sukamana Rajek, Ya. yang mana ada 2 sebelumnya di daerah Gunung Kaler. Dan ini jarak antara gubuk tersebut dengan pemukiman ini sangat dekat. Ini semua pemukiman Ini warga pemukiman, ya? ini pemukiman warga sangat dekat dan kita bisa melihat bahwa warga di sini pun cukup padat. Iya, Dan iya. juga banyak anak-anak yang mana kita ketahui bahwa korban-korban ini adalah rata-rata anak umur 10 sampai 15 tahun dan semuanya laki-laki. Anak-anak itu dari mana mereka tahu tersangka ini WS Babe tinggal di gubuk itu? Jadi gubuk ini kan dekat pemukiman dan si Babe ini alias WS ini sering bergaul dengan anak-anak. Anak-anak itu bahkan datang ke tempatnya si Babe. Ya, hasil pemeriksaan yang waktu itu respon kita tindak lanjuti dengan cepat, saya langsung perintahkan Kasat Reskrim dan seluruh anggota untuk melakukan penyelidikan dan disinilah penyelidikan awal dilakukan. Penyelidikan awal dilakukan itu ditemui memang anak-anak ini kenapa kok suka sama berkumpul dengan Babe. Babe ini Iya. mempunyai kemampuan satu. Dan seorang guru, Dia Pak ya? seorang mantan guru honorer, artinya tingkat intelektualnya dia itu di atas rata-rata.
kemampuan dia untuk fleksibilitas bergaul dengan anak-anak pun, ya dia mempunyai Tapi tingkat dia memang secara spesifik suka gaulnya sama anak-anak atau sama orang-orang dewasa, warga sekitar juga bergaul, Jadi Pak? kebanyakan dia juga bergaul dengan anak-anak. Di samping itu juga dia juga bergaul dengan masyarakat. Beberapa masyarakat yang diminta pemeriksaan memang sifatnya juga baik ya. Yang Oke. pertama suaranya juga dikenal masyarakat baik karena juga beberapa Pintar kali berbicara, dia Pak, pintar ya? berbicara, terus dia mengaji juga. Sepanjang kita masuk memang di desa Sukamana ini banyak pemukiman padat penduduk, banyak warga dan banyak anak-anak, Pak, ya? Ya. Jadi apakah memang tersangka Babe ini sengaja, Pak, memilih gubuknya di lokasi yang banyak anak-anak seperti ini? Jadi kita ketahui memang pemukiman di sekitar sini ini sangat padat penduduknya dan juga padat untuk anak-anak kecil. Nah, dia tinggal di sini karena memang dia bekerja di salah satu salah satu orang yang mempunyai sawah dan dia bekerja sebagai tukang tandur di sana. Jadi dia bukan guru lagi? Bukan guru. Dia tidak menjadi guru itu dari mulai bulan April setelah ada permasalahan juga yang ternyata pada bulan April itu ada laporan polisi yang sudah diterima dan ternyata setelah kita telusuri dialah juga sebagai pelakunya. Jadi dari April 2017 sudah ada laporan warga, Pak? Jadi sudah ada laporan warga, kita tindak lanjuti. Waktu itu kita tetapkan dia sebagai daftar pencarian orang. Ya, dan sempat dia kabur dan sempat dia menghilang. Nah, setelah ada informasi tersebut, saya langsung tindak lanjuti dengan cepat dan saya langsung koordinasi dengan Kasat Reskrim, Jadi sejak beberapa April Kapolsek. Jadi ini gubuk terakhir yang dia tempati? Ini gubuk terakhir yang dia tempati dan di Rajak sendiri ada 3 gubuk. Kenapa kok dia punya 3 gubuk? Karena memang dia membuat gubuk itu yang dekat dengan tempat dia bekerja. Oke. Dan ada satu gubuk yang memang agak sedikit layak di samping yang lain dan ini yang masih utuh yang belum dibakar oleh warga. Jadi gubuk sebelumnya itu pernah dibakar oleh warga? Pernah dibakar oleh warga karena memang satu ya banyak masyarakat yang tidak suka ada keberadaannya dan sebenarnya sudah mencurigai hal tersebut. Karena banyak anak-anak yang datang ke rumah Babe ini? Ya, dan banyak orang tua juga yang mengeluhkan anaknya tidak pulang menginap di sana itu. Ini perjalanan kita masuk ke gubuknya ini banyak lahan-lahan kosong. Nah di sekitar Sepi. sinilah si Babe ini adalah BS ini bekerja. Oke. Ya di sekitar ini dia tukang tandur, dia tukang tanam yang dipekerjakan oleh seseorang untuk dia yang bersangkutan tersebut kerja di sekitar sini nih. Pak, tapi apakah sepanjang dia tinggal di sini, Pak, tidak ada warga yang pernah memergoki di gubuk itu, Pak? Jadi hasil dari pemeriksaan beberapa warga dan saksi-saksi yang ada memang belum ditemukan untuk yang bersangkutan itu langsung pada saat itu melakukan seperti itu dan ditemukan. Melakukannya selalu di gubuk itu atau bisa di lokasi lain? Karena ini kan juga banyak lahan-lahan kosong, Pak, ya? Jadi selalu di gubuk tersebut. Selalu di gubuk tersebut dan pada saat dia melakukan kekerasan seksual itu diiringi pemberian kotri ya, sejenis kotri untuk diminum. Dari sini berapa lama lagi nih, Pak? Kita akan sampai ke gubuknya. Tidak lama, kurang lebih sekitar 200-an meter ke arah gubuk Anak-anak tersebut. ini biasanya datang ke gubuk itu jalan kaki, naik sepeda, atau bagaimana, Pak? Jadi sambil berlari saja mereka kan cukup dekat di sini dan setelah pulang sekolah biasanya mereka berkumpul di rumahnya atau di gubuknya si BS alias Babe tersebut. Tapi kenapa anak-anak? Ya nggak terpikir ke sana, jadi ya mungkin saya hilaf gitu. Anda suka anak-anak? Enggak,